Teknologi informasi berkembang begitu cepat, bahkan lebih cepat dari yang kita bayangkan. Niscaya semua bidang membutuhkan sentuhan teknologi informasi. Yogyakarta sebagai kota pendidikan dan kota budaya sudah terafiliasi dengan teknologi informasi dengan Jogja Smart Province. Terbukti dengan banyak fasilitas Wi-Fi di berbagai tempat yang mudah diakses. Dalam hal ini juga menjangkau pelaku UMKM. Teknologi juga menyentuh fasilitas umum lainnya seperti pariwisata, keuangan, dan pendidikan. Kesuksesan Jogja Smart Province tidak terlepas dari peran kabupaten dan kota yang ada di daerah istimewa Yogyakarta. Sahabat istimewa, dengan adanya Jogja Smart Province, kita sebagai masyarakat luas bisa merasakan manfaatnya begitu banyak dan banyak kemudahan yang bisa kita dapat di berbagai bidang, di berbagai sektor. Seperti apa perkembangan selanjutnya ya? Sahabat istimewa penasaran? Ikuti saya, come on! Salah satu fasilitas dari Yogyakarta Smart Province ada di Gedung Arsip Daerah Istimewa Yogyakarta. Di sini ada diorama yang sudah disentuh oleh teknologi informasi dan menghidupkan arsip menjadi cerita yang sangat menarik. Bisa dilihat ya, di luar aja udah bagus banget. Kayak apa dalamnya? Pasti keren banget. Penasaran? Yuk kita masuk. Di ruangan ini kita bisa menjelajahi waktu dengan menyaksikan kejadian-kejadian masa lalu. Diorama yang tersaji apik dengan sentuhan teknologi memanjakan mata kita. Kesuksesan perlu dilanjutkan dan Yogyakarta membutuhkan banyak inovasi khususnya di bidang teknologi. Berkaitan dengan hal ini, kabar baik telah dihembuskan. Jogja Smart Province fase 2 segera diluncurkan. Fase yang pertama aja udah luar biasa ya, gimana fase yang kedua? Penasaran deh. Anda penasaran kan dengan Jogja Smart Province fase kedua? Nah, sekarang nih aku lagi berada di Dinas Kominfo Daerah Istimewa Yogyakarta. Sekarang sahabat istimewa mau tak ajak ketemu kepala dinasnya Kominfo. Fase 2 ini juga kan kelanjutan dari fase pertama, Mbak. Yeah. Emang ini kemudian kita fase kedua ini mengambil nilai baru gitu. Nilai barunya apa? Nah, itu nilai apa, barunya adalah harmoni antara manusia Jogja dan teknologi informasi. Kedepan dengan JSP ini kemanfaatan TIK semakin dirasakan oleh masyarakat. Jadi bersinergi gitu ya, Pak ya? Gampangnya masyarakat DI semakin familiar, ramah dengan TIK, teknologi informasi. Teknologi juga bisa membantu mengatasi permasalahan isu-isu yang ada di masyarakat. Nah, kalau yang terlibat dalam Jogja Smart Province ini kita melibatkan wilayah mana saja, Pak? Ya, kita tentu saja kota kuncinya kolaborasi, Mbak Tere ya. Kolaborasi kita dan kabupaten kota gitu. 4 kabupaten, ya, satu kota. Satu kota. Iya, justru Smart Province ini menjadi saran untuk kita kolaborasi gitu. Karena kita tidak bisa sendiri. Semua harus didukung oleh kabupaten kota dan tentu saja dengan Kementerian Kominfo gitu, Mbak. Nah, kalau ini Pak, masalah harapan kita itu kan keberhasilan dan kesuksesan. Nah, parameternya seperti apa ya? Ya, nanti JSP kan ada nanti indikator-indikator, Mbak. Ya, gitu. Indikator-indikator ada banyak itu. Ada dimensi, ada banyak nanti. Ada dimensi ekonomi, dimensi pemerintahan, dimensi lingkungan gitu. Itu yang nanti kita dimensi akan menjadi pendekatan untuk penerapan JSP. Kita di pemerintahan kita menerapkan SPBE, sistem pemerintah berbasis elektronik. Gitu.
Itu ya dengan SPBE itu penggak pemerintahan, pelayanan publik itu semakin efisien, efektif dan semakin memuaskan masyarakat pelayanannya gitu. Kemudian segi infrastruktur, infrastruktur nanti semakin merata infrastruktur TIK di seluruh wilayah DIY. Tidak ada blank spot internet. Jadi harapannya semua masyarakat yang ada di DIY, termasuk semua masyarakat yang berkunjung wisata ke DIY itu dapat akses internet. Jadi untuk penerapan JSP ini Mbak Tedai, kita ada tim pendamping gitu. Oh, tim pendampingnya dari? Tim pendamping salah satunya ada tim dari akademisi. Ada untuk UGM gitu, ada macam-macam itu. Salah satunya ada Prof. Lukito dari Fakultas Elektro UGM. Nah, nanti kalau pengen lebih jauh lagi ngobrol diskusi dengan Pak Lukito. Permisi, Prof. J, Mbak. Saya mau bertemu Profesor Lukito. Oh, J, saya sendiri, J. Monggo, monggo. Silakan. Terima kasih, Prof. Profesor Lukito ditunjuk sebagai koordinator tenaga ahli untuk persiapan JSP itu ya, Prof? Tahun kemarin kalau saya nggak keliru ya. Itu Pak Gubernur itu kan meluncurkan visi beliau yang baru tentang pembangunan di DIY. Nah, di dalam pernyataan visinya itu secara eksplisit itu muncul bahwa teknologi ya TIK itu menjadi apa ya istilahnya, menjadi penggerak utama lah di dalam pembangunan di DIY ini ya. Nah, jadi ketika teknologi itu disebut secara eksplisit di dalam apa namanya pembangunan, nah itu kemudian tadi JSP tadi yang sudah berjalan ini kemudian juga perlu disesuaikan ya, disesuaikan, ditingkatkan tepatnya, dikembangkan lagi ya. Dengan kebutuhan masyarakat gitu ya. Dengan kebutuhan masyarakat untuk betul-betul bisa mendukung visinya Pak Gubernur ini. Kebetulan lagi itu juga bersamaan dengan programnya pemerintah pusat, Mbak. Jadi pemerintah pusat dalam hal ini Kementerian Kominfo itu kan meluncurkan satu program yang namanya itu Smart Province. Ya, jadi Smart Province itu ya gampangannya secara garis besar itu adalah menyiapkan provinsi-provinsi di Indonesia untuk menjadi smart gitu. Ya. Nah, kebetulan kok yang terpilih tahun ini itu ada 2. Salah satunya adalah DIY. DIY, wah, itu bangga. Sahabat istimewa, mari kita dukung implementasi Jogja Smart Province dengan memanfaatkan teknologi informasi sebagai budaya dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan jangan lupa tetap mengedepankan nilai-nilai keistimewaan demi mewujudkan kesejahteraan masyarakat Daerah Istimewa Yogyakarta.